Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ludeva Widayanti di channel kesayangan kita, Deva Devi Channel. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sahabat Estray. Salam radiasi. Baiklah, hari ini Deva akan berbagi beberapa soal contoh SKB radiografer D3 dan D4 untuk tahun 2021. Sebelum mulai, Deva akan memberikan beberapa peraturan. Yang pertama, soal akan Deva bacakan beserta dengan option jawabannya. Kemudian nanti akan Deva kasih waktu 5 detik untuk memilih jawaban yang benar menurut sahabat semua. Sudah siap? Ayo kita mulai. Deva akan membahas 3 soal tentang pertama, pengaruh terhadap kualitas gambaran radiografi. Yang kedua, yaitu tentang processing film radiografi. Yang ketiga, yaitu tentang kaset. Oke, sudah siap? Kita mulai soal pertama. Oke, pasien laki-laki berumur 48 tahun datang ke radiologi dengan diantar oleh petugas. Pasien mengeluh bahwa kepalanya terasa sakit saat disentuh. Diduga terdapat benda asing di dalam kepala pasien dan akan dilakukan pemeriksaan kranium AP atau lateral. Kualitas radiografi mana yang paling berpengaruh dalam pemeriksaan kasus tersebut? Yang pertama, A. Detail, B. Kontras, C. Densitas, D. Ketajaman, E. Faktor eksposi. Oke. Oke, kita masuk ke jawabannya, yaitu A. Detail. Selamat bagi yang betul. Kemudian soal selanjutnya, pasien laki-laki 45 tahun dengan berat badan 85 kilo datang ke bagian radiologi dengan kasus trauma torak. Kualitas radiografi yang tepat untuk pemeriksaan di atas adalah A. Kontras, D. Densitas, C. Ketajaman, D. Faktor eksposi, E. Detail. Oke, jawabannya adalah C. Ketajaman. Lanjut, soal selanjutnya. Pasien perempuan berumur 36 tahun datang ke bagian radiologi dengan berat badan 50 kilo. Pasien datang dari UGD dengan kasus trauma usus besar dengan proyeksi AP. Kualitas radiografi mana yang berpengaruh dalam pemeriksaan tersebut? A. Ketajaman, B. Faktor ekspos, C. Detail, D. Densitas, E. Kontras. Jawabannya adalah E. Kontras. Soal selanjutnya yaitu tentang processing film radiografi. Soal pertama, film yang sebelumnya sudah melalui proses foto dengan disinari oleh X-ray yang dilakukan oleh radiografer, kemudian diproses di kamar gelap. Pada kamar gelap, proses pencuciannya menggunakan 3 cairan, developer, fixer, dan air. Dan proses pencatatannya hanya membutuhkan waktu 3 menit kurang, sehingga penggunaan waktu relatif lebih efisien. Pengoperasian cetak film pada mesin ini dibantu oleh motor yang berfungsi sebagai penggerak gigi, yang kemudian memutarkan roll yang membawa film pada bak developer, fixer, dan air. Metode apa yang dilakukan radiografer tersebut? A. Manual processing, B. Fixer processing, C. Automatic processing, D. Developer processing, E. Washing. Jawabannya adalah C. Automatic processing. Soal selanjutnya, dalam teknik radiografi terdapat 2 macam proses pencucian film, yaitu manual processing dan automatic processing. Seorang radiografer diharuskan mengetahui teknik keduanya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan processing film radiografi tersebut. Pada processing automatic juga dikenal dengan istilah dry to dry. Yang dimaksud dengan istilah dry to dry adalah film masuk ke dalam
keadaan kering dan keluar dalam keadaan basah. B. Film masuk dalam keadaan basah dan keluar dalam keadaan kering. C. Film masuk dalam keadaan basah dan keluar dalam keadaan basah. D. Film masuk dalam keadaan kering dan keluar juga dalam keadaan kering. E. Film masuk dalam keadaan setengah basah dan keluar dalam keadaan kering. Oke, jawabannya adalah D. Film masuk dalam keadaan kering dan keluar juga dalam keadaan kering. Soal selanjutnya, dalam teknik radiografi konvensional terdapat beberapa prosedur, salah satunya prosedur dalam processing film yang harus dipatuhi. Yang di dalam prosedur tersebut tentunya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Apa saja fungsi dan kegunaannya? A. Mengubah bayangan tampak menjadi bayangan lanten. B. Melunakkan emulsi film radiografi. C. Meluruhkan perak halogen yang belum terekspos ke dalam larutan fixer. D. Membentuk bayangan tampak menjadi tidak permanen. E. Meluruhkan perak halogen yang sudah terekspos ke dalam larutan developer. Jawabannya adalah C. Meluruhkan perak halogen yang belum terekspos ke dalam larutan fixer. Oke, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang kaset. Soal pertama adalah seorang pasien laki-laki berumur 21 datang dari IGD ke ruang radiologi dengan kasus fraktur antebrachi sinistra dan dilakukan pemeriksaan antebrachi oleh radiografer dengan proyeksi AP lateral menggunakan kaset 15x30 cm. Menggunakan jenis kaset apakah untuk pemeriksaan tersebut? A. Single emulsi. B. Double emulsi. C. Triple emulsi. D. Blue emitting. E. Green emitting. Jawabannya adalah double emulsi. Soal selanjutnya, seorang pasien anak laki-laki berumur 9 tahun datang ke ruangan radiologi untuk melakukan pemeriksaan gigi molar 1 kuadran molar 2. Jenis kaset yang digunakan emulsi apakah untuk pemeriksaan tersebut? A. Triple emulsi. B. Double emulsi. C. Single emulsi. D. Green emitting. E. Blue emitting. Jawabannya adalah single emulsi. Soal selanjutnya yaitu di dalam radiologi kaset mempunyai dua jenis emulsi dan di dalam emulsi tersebut mempunyai lapisan-lapisan tertentu. Salah satunya yaitu double emulsi. Disebutkan urutan lapisan-lapisan yang ada di dalam double emulsi. A. Supercoat, emulsi, adhesive, base, adhesive, emulsi. Yang terakhir adalah supercoat. B. Base, adhesive, emulsi, supercoat, dan anti-halo backing. C. Anti-halo backing, base, supercoat, emulsi, dan adhesive. D. Emulsi, supercoat, base, supercoat, and emulsi. E. Supercoat, adhesive, emulsi, adhesive, dan supercoat. Jawabannya adalah A. Supercoat, emulsi, adhesive, base, adhesive, emulsi, dan supercoat. Oke, sekian dulu jawaban contoh dari soal SKB radiografer tahun 2020. Semoga bermanfaat. Salam esrai, salam radiasi. Terima kasih.